Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 559. Di saat yang sama, di dunia gelap di selatan benua barat, Xiao Su dan Diyu juga merasakan perang di dunia nyata telah resmi dimulai. Itu telah dimulai. Pertempuran antara Raja Manusia yang kuat telah dimulai. Tidak, bahkan dikatakan bahwa Kaisar Kegelapan yang telah mengalami bencana telah jatuh. Diyu menyipitkan matanya dan menatap langit gelap di atasnya. Kepalanya. Matanya seolah mampu menembus langit yang gelap, aku bisa melihat pemandangan di luar. Dan memang benar dengan kekuatan dan latar belakang Diyu, dia bisa merasakan fluktuasi energi dunia luar. Ada juga cibiran di wajah Xiao Su di balik topeng, dan dia mengangguk, baiklah, mari kita mulai. Diyu tersenyum dan bertanya pada Xiao Su, kalau begitu bunuh keduanya di tenda tampan. Xiao Su berbalik dan berjalan menuju tenda tampan di belakang. Pada saat ini, dua Kaisar Kegelapan di bawah komando Kaisar Luo masih melakukan berbagai upaya di tenda komandan. Terdengar ledakan keras, dan tenda besar yang indah itu dicabik-cabik oleh dua Kaisar Kegelapan di tahap akhir bencana di dalamnya. Tetapi ketika dua lusin orang itu memecahkan tenda yang indah itu, apa yang mereka lihat adalah selubung energi gelap yang sangat besar. Pada saat ini, segera setelah dua Kaisar Kegelapan yang berada di tahap akhir bencana memecahkan tenda dan berjalan keluar, sosok Xiao Su dan Diyu merobek perisai energi dari luar dan berjalan masuk. Dua kesengsaraan. Kamu. Siapa kamu? Mata kedua Kaisar Kegelapan di tahap akhir kesengsaraan pertama memandang Xiao Su dan Diyu, dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi pada saat ini, ketika mereka melihat seluruh perkemahan utara kerajaan kegelapan di luar, ketakutan yang tak ada habisnya tiba-tiba muncul di hati mereka. Karena pada saat ini, puluhan ribu legiun prajurit kegelapan di luar, legiun gelap yang sangat elit, semuanya telah hilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Kamu bisa mati. Xiao Su berkata dengan dingin, memenjarakan salah satu Kaisar Kegelapan, dan kemudian memotong kristal gelap di tubuhnya dengan pedang. Dan Diyu di sana menyelesaikan pembunuhannya hampir pada waktu yang bersamaan. Saat ini, Xiao Su dan Diyu sama-sama berada di puncak kekuatan tempur mereka di tahap akhir bencana kedua. Sulit bagi mereka untuk membunuh dua orang pada tahap akhir bencana pertama. Pergi ke Kam Timur. Setelah Xiao Su membunuh Kaisar Kegelapan di depannya, dia berkata dengan dingin, berbalik dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Perang di dunia nyata telah dimulai. Di Luo dan kekuatan gelap di bawah Di Luo harus memperhatikan perang di dunia nyata di luar. Dan inilah kesempatan bagi Xiao Su dan Diyu. Sebelum Di Luo sempat bereaksi, dia membunuh semua prajurit kegelapan di bawah komandonya. Pada akhirnya, keduanya bekerja sama untuk membunuh Di Luo. Kasihan Di Luo, Di Qiong sendiri adalah eksistensi di puncak tiga kesengsaraan. Oleh karena itu, di dalam hatinya, Di Qiong tidak memperhatikan puncak bencana kedua Di Luo. Adapun Xiao Su, hal yang sama juga berlaku. Dia memiliki beberapa perjanjian dengan kesadaran jalan gelap. Dia telah menembus sampai ke tingkat Kaisar Kegelapan tiga kesengsaraan, dan tidak akan ada hambatan. Yang dia kekurangan adalah energi. Dan ketika Xiao Su selesai membunuh orang-orang kuat di bawah komando Di Luo, bahkan jika dia tidak dapat mencapai puncak kesengsaraan kedua, dia akan tetap dekat. Selain itu, Xiao Su masih memiliki keberadaan Diyu yang seperti serangga di sampingnya. Jadi pada saat ini, ketika semua orang kuat di dunia dan dunia gelap memperhatikan pertempuran antara 5 dinasti kekaisaran, yang tidak diketahui oleh siapapun adalah bahwa seseorang telah mulai memanfaatkan kekacauan untuk menyerang kekaisaran gelap. Dinasti. Bahkan jika itu adalah kekaisaran kegelapan level terendah. Dia juga seorang kaisar yang kejam. Pada saat ini, di dunia saat ini, Yang Xia, Dao Yi, dan Hill bergabung untuk melawan Kaisar Kegelapan yang dikirim oleh Di Luo, yang berada di puncak satu bencana dan beberapa master lain dari satu tingkat bencana. Xiao Tians, sebaliknya, dengan santai mengejar Kaisar Kegelapan yang berada di puncak malapetaka dan melarikan diri seperti orang terakhir yang tertinggal di luar di bawah komando Di Qiong. Dari 9 Kaisar Kegelapan tingkat bencana di bawah komando Di Qiong barusan, kini hanya tersisa 4, dan kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Xiao Tians. Dan 4 patung yang tersisa, 1 di puncak bencana dan 3 di tingkat tengah bencana, semuanya berlari kencang ke arah belakang. Puff. Saat berikutnya, seorang Kaisar Kegelapan di tengah malapetaka yang dikejar oleh Xiao Tians dipotong-potong oleh pedang Xiao Tians. Kamu. Bisakah kamu melarikan diri? Bencana kedua jauh lebih kuat daripada bencana pertama. Kamu tidak dapat melarikan diri. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tians terus mengejar dan membunuh yang satu itu di bawah komando Di Qiong. 3 Kaisar Kegelapan yang tersisa. Raja Manusia Yiji memiliki aura yang berkisar dari 10 kaki hingga 100 kaki. Jika diubah menjadi meter, ukurannya 30 meter hingga 300 meter. Adapun Raja Manusia RG, sosoknya yang mengesankan berkisar dari 100 kaki hingga 1000 kaki, dan ukurannya dari 300 meter hingga 3000 meter. Oleh karena itu, meskipun dia adalah orang kuat di puncak bencana kedua, kekuatannya beberapa kali lipat dari puncak bencana pertama.
Oleh karena itu, dalam keadaan normal, orang kuat pada tingkat bencana pertama tidak dapat bersaing dengan orang kuat pada tingkat bencana kedua. Belum lagi tahap tengah dan akhir kesengsaraan kedua. Semakin jauh ke belakang, semakin lebar kesenjangannya. Di dunia gelap di bawah benua barat, wajah Di Qiong sangat muram karena merasakan provokasi Xiao Tians. Mata Di Qiong hendak memuntahkan api. Bawahan itu tidak mendengarkan perintahnya. Sebelum tiga kaisar kegelapan tingkat kesengsaraan kedua bisa keluar, 9 dari mereka pergi bertarung tanpa izin. Alhasil, 6 di antaranya dibunuh oleh Xiao Tians dalam sekejap mata. Sebanyak 6 patung. Hal ini membuat Di Qiong marah. Di dunia saat ini, di sisi lain, Tang Yun, Kong Chang dan lainnya sangat bersemangat saat mereka menyaksikan Xiao Tians membalikkan situasi saat dia muncul. Pada saat ini, lebih dari 20 dari mereka adalah orang-orang kuat, berperang melawan 8 kaisar kegelapan di bawah Kaisar Luo yang berada pada tingkat bencana. Adapun orang kuat di pihak Di Qiong, mereka ditekan oleh Xiao Tians sendirian. Benar saja, selama Xiao Tians muncul, dia akan memiliki tulang punggung di hati semua orang kuat di dunia. Saya memiliki keyakinan untuk terus berjuang. Di dunia gelap di bawah benua barat, 3 kaisar kegelapan di depan Di Qiong yang berada di puncak tahap tengah kesengsaraan kedua langsung menahan aura mereka, karena penghalang penyegel kedua di depan mereka akan segera hancur. Pada saat ini, meskipun aura mereka tersembunyi, Xiao Tians di luar telah menemukan keberadaan mereka bertiga. Selama Kaisar Qiong tidak bisa keluar, Kaisar Kegelapan akan bisa keluar untuk 2 bencana lagi. Bahkan jika ada sekelompok Raja Kaisar Kegelapan di puncak kesengsaraan kedua, Xiao Tians berani melawan mereka sampai mati. Jadi apalagi 3 raja dan 2 kesengsaraan tingkat menengah. Ketika dia keluar, dia baru saja mengantarkan makanan untuk Xiao Tians. Dalam hati Xiao Tians, yang sebenarnya lebih dia takuti adalah mereka tidak mau keluar. Bersembunyi di base camp dunia gelap, di bawah perlindungan Kaisar Kegelapan, bahkan Xiao Tians tidak berani dengan mudah masuk ke sarang Kaisar Qiong. Waktu berlalu dengan lambat, dan tepat setelah Xiao Tians membunuh 3 kaisar kegelapan yang tersisa di bawah komando Di Qiong, hanya kaisar terakhir di puncak bencana yang tersisa. Jauh di bawah tanah, Di Qiong akhirnya membuka penghalang penyegelan kedua. Keluar dan bunuh Xiao Tians. Hancurkan 5 dinasti kekaisaran. Suara Di Qiong sangat dingin. Boom. Saat berikutnya, 3 kaisar kegelapan yang berada di puncak bencana kedua dan telah menunggu di depan Di Xie bergegas keluar. Lalu dalam sekejap, mereka sudah berada di tanah. Bas-bas. Saat berikutnya, 3 kaisar kegelapan yang berada di puncak bencana kedua langsung berdiri di 3 posisi di sekitar Xiao Tians, mengelilingi Xiao Tians di tengah. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, 3 aura hitam besar berukuran 2000 meter muncul di antara langit dan bumi. Dan di tengah-tengah ketiga prajurit kegelapan itu adalah Xiao Tians, yang memegang pedang di satu tangan. Pada saat ini, dengan munculnya momentum puncak 3 dewa di bawah Kaisar Qiong di tengah bencana kedua, seluruh medan perang di dunia ini terhenti. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam pertempuran ini, dari kamp gelap, Kaisar Kegelapan dengan tingkat 2 kesengsaraan akan keluar. Dan ketika mereka keluar, ada 3 orang, dan mereka berada di puncak tahap tengah kesengsaraan kedua. Anda harus tahu bahwa keberadaan seperti itu adalah jenderal tertinggi bahkan di kerajaan kegelapan. Bahkan di antara 9 dinasti kekaisaran kegelapan, di antara dinasti teratas, tidak banyak jenderal kegelapan seperti itu. Hilangnya satu patung sangatlah bencana bagi Kaisar Kegelapan. Dan jika Anda ingin mengubahnya menjadi kekuatan tempur dinasti kuno modern, di dunia modern Departemen Perang Pusat, dari dinasti kuno hingga saat ini, sebagian besar dari 9 dinasti kekaisaran yang telah didirikan secara total memiliki kekuatan tempur tersebut. Tidak ada satu kaisar dan 2 bencana di seluruh dinasti. Bisa dibayangkan Di Qiong benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membunuh Xiao Tians kali ini. Artinya, 5 dinasti kekaisaran baru saja didirikan selama sehari, dan Di Qiong tidak dapat mengirimkan mereka yang berada di tahap akhir kesengsaraan kedua dan mereka yang berada di puncak. Jika tidak, dengan ide Di Qiong, dia bisa membuang semua kekuatan di bawah komandonya, kecuali dia, ke dunia nyata. Secara langsung dan sekali, seperti guntur yang menyapu lantai, seluruh dunia Departemen Perang dibersihkan. Itu lebih nyaman, bukan? Hanya saja dia tidak bisa melakukannya karena batasan tertentu. Bagaimanapun, keinginan seluruh dunia Departemen Perang belum musnah, dan pihak lain tidak akan pernah menyaksikan Kaisar Qiong tanpa daya dan melenyapkan seluruh dunia dengan mudah. Jadi ini bukan masalah apakah Di Qiong memiliki kesempatan, tetapi masalah apakah keberadaan misterius tertentu akan memungkinkan dia memberinya kesempatan seperti itu. Namun meski begitu, ketika Di Qiong melihat Xiao Tians, yang berada di puncak tahap awal kesengsaraan kedua, dikelilingi oleh 3 kaisar kegelapan di tahap tengah kesengsaraan kedua, senyuman haus darah akhirnya muncul di wajahnya. Bas. Saat berikutnya, di dunia Departemen Perang, di langit dunia saat ini, aura hitam tak terbatas menyatu ke wajah Kaisar Qiong. Di Qiong memandang Xiao Tians dengan mata dingin, menatap Xiao Tians yang dikelilingi oleh 3 sosok mengesankan setinggi 2000 meter di tengahnya. Di Qiong berkata sambil tersenyum, Xiao Tians, ini sudah berakhir. Saya menggunakan 3 jenderal yang berada di puncak bencana kedua untuk mengantarmu pergi. Apakah ini cukup sopan santun?
Bagaimanapun juga, kamu adalah kaisar sejati pertama yang lahir dalam sejarah dunia Departemen Perang. Hanya saja, haha. Xiao Tians juga tersenyum ketika mendengar ini. Di Qiong sepertinya yakin akan kemenangan. Xiao Tians juga tersenyum dan bertanya kepada Di Qiong, oh. Hanya apa? Haha. Xiao Tians tidak peduli sama sekali bahkan jika dia dikelilingi oleh kaisar kegelapan yang berada di puncak 3 raja dan 2 kesengsaraan. Hah. Mata Di Qiong menyipit. Dia merasa ada yang tidak beres dengan keadaan Xiao Tians, karena ketika Xiao Tians akan mati, dia masih bisa begitu tenang, bebas, dan santai. Di Qiong menatap Xiao Tians dalam-dalam dan berkata, hanya saja kamu tidak memiliki kesempatan untuk terus berkembang, kan? Xiao Tians berkata dengan nada tidak setuju, mengapa tidak ada lagi? Tidak bisakah kamu keluar sekarang? Setidaknya kamu tidak bisa menembus penghalang ketiga dunia gelap sekarang, kan? Di Qiong mencibir dan berkata dengan nada menghina, jadi apa? Tidak bisakah ketiga kaisar kegelapan ini, yang berada di puncaknya di tengah bencana kedua, mengirimmu pergi? Xiao Tians mengangguk setuju, dan kemudian kekuatan mengerikan dari puncak kesengsaraan kedua meledak dari tubuhnya. Ada ledakan keras, dan saat berikutnya, siluet emas yang tingginya mendekati 3.000 meter tiba-tiba muncul. Bayangan aura Xiao Tians menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, setelah bayangan aura Xiao Tians terungkap sepenuhnya, awan hitam yang menutupi seluruh langit menghilang dalam sekejap. Gumpalan sinar matahari tengah hari kembali menyelimuti bumi. Itu juga menyinari bayangan momentum Xiao Tians. Pada saat ini, 3 Raja Kaisar Kegelapan yang baru saja mengepung Xiao Tians sepenuhnya dan berada di puncak mereka di tahap tengah kesengsaraan kedua, meledak ke arah belakang dalam sekejap. Tubuh Xiao Tians melayang di depan aura emas besar dari hantu itu. Dia memandang Di Qiong sambil tersenyum dan berkata, sepertinya mereka bertiga adalah sampah. Mereka benar-benar tidak bisa mengirimku dalam perjalanan. Titik. Petik 2. Apakah kamu benar? Kaisar Qiong. Hah, haha. Xiao Tians mencibir dan menatap wajah gelap besar Di Qiong di langit. Di Qiong melihat aura Xiao Tians di belakangnya dan merasakan aura di tubuh Xiao Tians saat ini. Di Qiong menatap Xiao Tians dan berkata tanpa sadar, ini tidak mungkin. Puncak dari bencana kedua. Kamu bukanlah tahap awal dari bencana kedua, kamu adalah puncak dari bencana kedua. Puncaknya. Xiao Tians dengan santai mengusir kaisar kegelapan yang bersembunyi tidak jauh di puncak bencana, seperti menamparkan lalat sampai mati. Xiao Tians tersenyum dan menjawab Di Qiong, jawabannya benar, tetapi tidak ada imbalannya. Saat berikutnya, Xiao Tians selesai berbicara, berbalik, dan menebas kaisar kegelapan di depannya yang berada di puncak periode bencana kedua. Pada saat yang sama, sosok setinggi 3 km di belakang Xiao Tians, berwarna emas dan dipenuhi aura kaisar, juga memegang pedang emas seperti King Kong yang melotot. Dia membidik kaisar kegelapan yang berada di puncak tahap tengah kesengsaraan kedua dan membunuhnya dengan satu pedang. Bab 560. Yu, tolong, cepat. Kaisar kegelapan, yang berada di puncak tahap tengah kesengsaraan kedua dan diserang pertama kali oleh Xiao Tians, terkejut dan buru-buru berteriak pada 2 kaisar kegelapan di sampingnya. Di saat yang sama, dia buru-buru memblokir serangan Xiao Tians dengan pedangnya. Di bawah serangan Xiao Tians, dia bahkan tidak bisa lari dan hanya bisa melawan. Namun saat berikutnya, tepat ketika dia hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, tiba-tiba bayangan emas gelap Dao, bayangan Tuan Dao, seperti gunung raksasa prasejarah, langsung menekannya. Dalam sekejap, aura kaisar kegelapan yang berada di puncak bencana kedua langsung turun ke level puncak bencana pertama. Penindasan rekan terhadap Overlord Dao. Selama musuh berada di level yang sama dengan Xiao Tians, atau batas levelnya tidak setinggi Xiao Tians, dia akan ditekan secara paksa oleh Xiao Tians ke level yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kartu truf Xiao Tians, metode penindasan dari Overlord Dao, bersifat tirani dan tidak terbatas. Dengan kata lain, Xiao Tians sama sekali tidak takut dengan pertarungan kelompok. Kecuali ada beberapa raja manusia dari bencana ketiga selama bencana kedua Xiao Tians, jika tidak peduli berapa banyak kaisar kegelapan yang berada di tingkat bencana kedua, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan. Tidak, ini tidak mungkin. Kaisar kegelapan, yang auranya telah ditekan karena 2 bencana, merasa bahwa sebagian besar kekuatan di tubuhnya ditekan oleh Tuan Dao. Saya langsung terkejut, dan ketakutan yang tak ada habisnya memenuhi hati saya. Tapi dia tidak punya kesempatan. Pedang panjang di tangan Xiao Tians langsung mengenai kepalanya. Setelah ledakan keras, seluruh tubuh kaisar kegelapan di tengah kesengsaraan kedua meledak. Kristal gelap di tubuhnya langsung disingkirkan oleh Xiao Tians. Baru pada saat inilah serangan dari 2 kaisar kegelapan lainnya di kejauhan menghantam Xiao Tians. Bum-bum. Dengan 2 suara keras, tubuh Xiao Tians mau tidak mau dipukul dan dilarikan ke depan beberapa langkah, dan sosok besar yang mengesankan itu juga bergetar. Tetapi, itu saja. Serangan kedua Raja Kaisar Kegelapan, yang berada di puncak bencana kedua, tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Xiao Tians sama sekali. Level dan kekuatan tempur Xiao Tians sekarang setara. Dalam arti tertentu, Xiao Tians tidak lagi memiliki kekurangan yang jelas. Momentum dan kekuatan sangat kental. Xiao Tians. Gencatan senjata. Perang ini telah berakhir. Kami menandatangani perjanjian non-agresi. Hentikan. Hentikan.
Pada saat ini, jauh di langit, wajah besar Di Qiong juga buru-buru meneriaki Xiao Tians. Kali ini, dia mengirimkan sebagian besar pasukan kekaisaran kegelapan tingkat menengah dan bawah di bawah komandonya. Bahkan Di Qiong merasa tertekan dengan kehilangan seperti itu. Terlebih lagi, kamu harus tahu kalau di dunia gelap, ada sebanyak 9 kaisar kegelapan. Meskipun dia, Di Qiong, berada di peringkat 3 besar, dia harus selalu waspada terhadap orang lain. Lagi pula, orang-orang kuat di dunia gelap mereka semuanya mempraktikkan jalan gelap, dan mereka mampu saling melahap dan menjadi kuat. Menurut rumor yang beredar, setelah 9 kaisar kegelapan mereka bergabung menjadi satu, mereka akan mampu menjadi kaisar kegelapan yang benar-benar kejam. Setelah penggabungan 9 kaisar kegelapan mereka akan mampu mendobrak penghalang antara kesengsaraan ketiga dan keempat, memungkinkan mereka untuk maju ke tingkat kesengsaraan keempat yang sebenarnya. Oleh karena itu, karena berbagai alasan, Di Qiong yang dibunuh Xiao Tians sebenarnya berinisiatif untuk mencari perdamaian. Tetapi jika Di Qiong ingin menghentikan perang dan mencari perdamaian, maka dia harus bertanya pada Xiao Tians apakah dia setuju. Jika bukan karena kali ini, dia telah berhasil menembus tingkat bencana kedua, dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncak bencana kedua. Maka kali ini, hampir setengah dari orang kuat di dunia ini akan mati di sini. Sama seperti Tang Yun, Kong Chang, Yang Xia, Dao Yi. Ini semua adalah kerabat dan teman-temannya. Jika Di Qiong memiliki kemungkinan, dia tidak akan pernah melepaskan orang-orang kuat di dunia ini. Pergi. Saat berikutnya, Xiao Tians berteriak keras pada Kaisar Qiong. Sosok mengesankan setinggi 3.000 meter langsung naik ke langit, dan kemudian cahaya pedang besar hampir 10.000 meter dipotong. Berkeping-keping dengan satu pedang. Wajah Kaisar terkondensasi di langit. Tidak memberikan wajah apapun kepada Di Qiong. Setelah wajah gelap Di Qiong terpotong, lebih banyak sinar matahari menyinari bumi. Lari. Dua kaisar kegelapan yang tersisa, yang berada di puncak bencana kedua, buru-buru melarikan diri ke belakang tanpa berpikir. Segel kuil surga. Xiao Tians mengulurkan tangan dan menyerang salah satu kaisar penguasa kesengsaraan kedua yang melarikan diri. Strategi serangan gabungan kuil surgawi hanya memiliki 3 gerakan. Penjaga pertahanan utama. Serangan utama. Ada juga segel yang menjebak musuh. Sebagai master kuil surgawi generasi kedua, Xiao Tians sangat mahir dalam 3 gerakan ini. Pada saat ini, Xiao Tians langsung menjebak kaisar kegelapan kesengsaraan kedua. Meskipun dia hanya bisa menjebak lawannya selama 2 atau 3 detik, itu sudah cukup. Bunuh. Setelah Xiao Tians menjebak salah satu kaisar kegelapan kesengsaraan kedua, tubuhnya langsung muncul di belakang kaisar kegelapan kesengsaraan kedua lainnya. Dia menekannya dengan paksa dengan Tuan Dao, dan kemudian membunuhnya dengan beberapa pedang. Tidak, Xiao Tians, ayo kita mati bersama. Boom. Kaisar kegelapan yang dikejar oleh Xiao Tians di tingkat 2 bencana berhenti melarikan diri ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Sebaliknya, dia berbalik dan bergegas ke Xiao Tians, dan meledakkan dirinya dengan suara keras. Bam! Bahkan jika pihak lain telah terpukul dengan keras, Xiao Tians jauh lebih tirani daripada pihak lain. Dan itu juga memiliki bonus pertahanan dari Overlord Dao. Namun Xiao Tians masih diledakkan oleh lawannya, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Tapi itu saja. Ketika Xiao Tians baru saja pergi dari bencana, dia berani bertarung melawan 6 kaisar kegelapan dunia gelap sendirian, belum lagi sekarang, dia sendiri lebih kuat dari lawannya. Desir, desir. Dan tepat setelah kaisar kegelapan tingkat bencana kedua menghancurkan dirinya sendiri, Xiao Tians melihat bahwa di mana pihak lain baru saja menghancurkan dirinya sendiri, ada jejak sisa pikiran, melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Xiao Tians mendengus dingin, menangkap sisa pikiran terakhir dari pihak lain, dan menghancurkannya berkeping-keping. Pada saat ini, Xiao Tians semakin memandang rendah orang-orang kuat di dunia gelap. Jika Anda menghancurkan diri sendiri, Anda akan menghancurkan diri sendiri, tetapi karena Anda masih ingin meninggalkan jejak dan melarikan diri, lalu mengapa mencoba yang terbaik? Bunuh. Setelah Xiao Tians membunuh kaisar kegelapan kedua, yang berada di tingkat 2 kesengsaraan, dia menjadi lebih cepat dan melompat tinggi. Dengan cahaya pedang setinggi 10.000 meter, dia langsung membunuh orang ketiga yang terperangkap di dalamnya bayangan Ola. Penguasa kegelapan terbelah dua dengan satu pedang. Meledak. Saat berikutnya, Xiao Tians langsung meledakkan bayangan formasi yang terperangkap di kuil surga. Saat sisa-sisa lawan dikejutkan, ratusan pedang ditebas dalam sekejap. Boom! Akhirnya, 1 detik kemudian, kaisar kegelapan ketiga terakhir, yang berada di tengah kesengsaraan kedua, dipenggal oleh Xiao Tians di tempat. Pertempuran ini memakan waktu kurang dari 10 detik sejak pecahnya Xiao Tians hingga kematian 3 raja kaisar kegelapan yang sangat kuat. Melarikan diri. Setelah 3 kaisar kegelapan yang berada di tingkat 2 kesengsaraan semuanya dihancurkan oleh Xiao Tians, pembangkit tenaga listrik gelap yang tersisa di medan perang, kaisar kegelapan di bawah Di Qiong, dan Di Luo dikirim untuk mendukung D8 kaisar kegelapan yang berada pada tingkat bencana semuanya mulai lari menyelamatkan diri. Bahkan jika mereka mengambil risiko cedera serius dan disakiti oleh Yang Xia, Dao Yixier dan lainnya, mereka tetap harus lari menyelamatkan nyawa. Orang-orang kuat di dunia ini sangat menakutkan. 3 kaisar kegelapan yang berada di tingkat 2 bencana semuanya terbunuh dalam sekejap. Ini masih memalukan.
Pembangkit tenaga listrik gelap yang kewalahan beberapa saat yang lalu berada dalam kekacauan total saat ini. Bunuh sebanyak yang kamu bisa, di atas Raja Manusia. Bunuh. Di udara, Xiao Tians melemparkan pedang panjang di tangannya. Langsung menghancurkan tubuh Kaisar Kegelapan yang berada di puncak malapetaka yang dikirim oleh Di Luo. Kemudian tubuh Xiao Tians bergegas ke bawah dari ketinggian di langit, dan selama proses bergegas ke depan, ratusan sosok memenuhi udara di sekitar Xiao Tians, yang merupakan bayangan aura Xiao Tians sendiri. Namun saat ini, masing-masing dari ratusan sosok yang mengesankan juga memiliki kekuatan seorang Raja Manusia. Segera ratusan sosok ini bergegas menuju ratusan Kaisar Kegelapan di depan. Bum bum bum. Setelah serangkaian ledakan, Kam yang terdiri dari hampir 200 prajurit tingkat Kaisar Kegelapan yang dikirim oleh Di Qiong dan Di Luo langsung dibubarkan oleh Xiao Tians sendirian. Dan sepertiganya hilang dalam sekejap, lalu ratusan sosok Xiao Tians bergabung menjadi satu di tengah kubu lawan. Kemudian dia menamparkan dengan telapak tangan, dan dalam sekejap, tubuh lusinan Kaisar Kegelapan yang tidak punya waktu untuk melarikan diri ditampar sampai mati oleh Xiao Tians. Setelah Xiao Tians selesai melakukan ini, dia berhenti tinggal. Saat sosoknya bergoyang, dia langsung muncul di belakang 7 Kaisar Kegelapan yang berlari di depan. Ini dia pedangnya. Teriak Xiao Tians, dan pedang panjang yang dia lempar dari kejauhan langsung terbang kembali ke tangannya. Kemudian Xiao Tians menggunakan pedangnya untuk mengejar Kaisar Kegelapan yang melarikan diri seperti orang gila. Di belakang mereka, Hil, Yang Xia, dan bayangan atmosfer berukuran 70 kaki di belakang Dao Yi naik ke langit dan mulai memimpin sekelompok manusia ahli tingkat raja di dunia untuk melakukan serangan balik terhadap pasukan kegelapan yang tak ada habisnya. Pada titik ini, situasi pertempuran di sisi 5 dinasti kekaisaran, dengan serangan kuat Xiao Tians, langsung memasuki situasi serangan balik. Pada saat yang sama, jauh di bagian selatan benua barat, di dalam dinasti kekaisaran kegelapan tempat Di Luo berada, Xiao Su dan Di Yu juga tiba di pintu masuk utama Dong Daying di bawah komando dinasti kekaisaran kegelapan Di Luo. Bunuh. Setelah Xiao Su dan Di Yu datang ke sini, mereka tidak lagi menyembunyikan sosok mereka. Mereka langsung memperlihatkan tubuh mereka dari depan. Aura puncak bencana kedua dipenuhi dengan mereka, dan mereka memasuki di perkemahan timur Luo langsung berangkat. Ambil alih tentara Tiongkok secara langsung. Bum bum bum. Saat berikutnya, dari tenda komandan jauh di tengah Kam Timur di bawah komando Kaisar Luo, seorang Raja Kaisar Kegelapan pada tahap awal kesengsaraan kedua dan 2 Raja Kaisar Kegelapan di puncak kesengsaraan pertama kesengsaraan tanpa sadar segera keluar. Hanya saja saat mereka muncul, ketiga orang kuat itu diserang langsung oleh Xiao Su dan Di Yu. Dan saat ini, Xiao Su dan Di Yu bekerja sama dengan sangat erat. Keduanya langsung meledak dengan kekuatan tempur terkuat di tubuh mereka, menghantam jenderal terkuat lawan yang berada di tahap awal kesengsaraan kedua dengan seluruh kekuatan mereka. Kamu, boom. Jenderal di bawah komando Di Luo tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum tubuhnya dikirim terbang jauh. Hanya dengan satu pukulan, separuh tubuhnya dihancurkan oleh Xiao Su dan Di Yu. Aura di tubuhnya langsung turun ke tingkat bencana. Bunuh. Kemudian, sebelum Jenderal Kegelapan yang dihormati itu bisa bereaksi, serangan Xiao Su dan Di Yu menimpanya lagi. Untuk sementara waktu, 2 orang kuat di puncak tahap akhir kesengsaraan kedua secara bersamaan mengepung orang yang terluka di tahap awal kesengsaraan kedua. Pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dalam 2 atau 3 detik, Di Yu dan Xiao Su diledakkan dan dibunuh di tempat. Kemudian Di Yu dan Xiao Su, satu persatu, dengan cepat melenyapkan 2 jenderal kegelapan di Kam Timur yang berada di puncak malapetaka. Lanjutkan. Setelah Xiao Su mengumpulkan kristal energi dari 3 jenderal kegelapan yang baru saja dia bunuh, dia dengan cepat bergegas keluar dari Kam Timur lagi dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun dinasti kekaisaran kegelapan juga merupakan dinasti kekaisaran, ia juga sangat kuat. Namun wilayah mereka tidak luas. Lagi pula, jauh di bawah tanah, tidak realistis untuk membuka dunia gelap berskala besar. Jadi 10 detik kemudian, Xiao Su dan Di Yu tiba di Kam Selatan di bawah komando Di Luo. Di Kam Selatan di bawah Di Luo, hanya ada satu kaisar kegelapan di tengah bencana. Hampir semua orang kuat dari Kam Selatan sebelumnya dipindahkan oleh Di Luo, dan dipindahkan ke utara untuk mendukung Di Luo dalam invasi dunia nyata. Akibatnya, Nandaying menjadi sangat kosong. Jadi di Kam Selatan, sampai Xiao Su dan Di Yu membunuh Jenderal Kaisar Kegelapan yang tinggal di dalam, dan pergi, pihak lain tidak bereaksi. 10 detik kemudian, Xiao Su dan Di Yu bergegas ke Kam terakhir di Luo, Kam Barat, tanpa henti. Hanya saja kali ini, taktik kilat Xiao Su dan Di Yu telah mempersiapkan pihak lain. Mereka berdua hampir saja tiba di Kam Barat ketika mereka mendapat kabar bahwa Kam Timur dan Kam Utara diserang secara diam-diam oleh orang-orang kuat. Ketika Xiao Su dan Di Yu baru saja tiba, puluhan ribu orang kuat dari legiun pihak lain membentuk formasi militer, dan jaring energi besar yang dapat menjebak orang-orang kuat di tahap akhir kesengsaraan kedua menyelimuti Xiao Su dan Di Yu. Seorang kaisar kegelapan di tengah bencana kedua, dan 2 kaisar kegelapan di puncak bencana pertama, muncul di langit di atas Kam Barat, menatap Xiao Su dan Di Yu yang diselimuti jaring besar. Betapa beraninya. Kamu siapa? Kamu berasal dari kaisar mana? Kami akan menangkapmu tanpa bantuan apapun. Kamu masih punya cara untuk bertahan hidup.
Panglima Kambarat, yang berada di tengah bencana kedua, menghadapi orang-orang yang diselimuti jaring energi. Xiao Su berkata kepada Diyu. Diyu tersenyum dan menghela nafas pada Xiao Su dan berkata, Orang-orang bodoh ini akhirnya menyadari apa yang harus mereka lakukan. Xiao Su, kamu, sial. Saat berikutnya, sebelum Diyu selesai berbicara, dia melihat kelompok cahaya energi gelap yang besar tiba-tiba muncul di tangan Xiao Su. Itu adalah energi terkondensasi dan Daoyun dari puluhan ribu pembangkit tenaga listrik gelap di Kambeida. Dan melihat tatapan Xiao Su, kamu tahu tanpa berpikir bahwa Xiao Su ingin meledakkan bola lampu energi di tangannya. Diyu langsung bergegas kembali. Dan segera setelah Diyu terbang mundur ratusan meter, tubuh Xiao Su bergegas ke depan Kaisar Kegelapan di tengah kesengsaraan kedua di Kambarat. Di bawah kengerian pihak lain, Xiao Su langsung meledakkan bola energi di tangannya. Tidak. Komandan Kegelapan di tengah bencana kedua di Kambarat meraung putus asa, dan seluruh tubuhnya langsung tenggelam dalam ledakan cahaya yang besar. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga dua Raja Kaisar Kegelapan di sekitarnya yang berada pada tingkat bencana, dan Xiao Su sendiri. Pada saat ini, keempat prajurit kegelapan diselimuti di tengah ledakan. Boom! Ledakan yang menjungkir balikkan seluruh Kambarat Kaisar Luo Kegelapan bergema. Bang-bang! Dua Jenderal Kaisar Kegelapan, yang berada di tingkat bencana, hancur berkeping-keping. Adapun Panglima Kambarat di tengah kesengsaraan kedua, separuh tubuhnya terlempar dan dia terluka parah hingga parah. Xiao Su juga terluka parah, dan seluruh lengan kanannya hancur. Tapi Xiao Su tertegun dan menghadapi gelombang kejut ledakan, muncul di depan komandan bencana kedua di Kambarat. Ia menembus dada lawan, mengambil kristal gelap yang ada di tubuh lawan, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, menggigitnya hingga terbuka dan menelannya utuh. Setelah itu, Xiao Su dengan cepat mengumpulkan dan melahap kristal energi dari dua kaisar kegelapan di puncak bencana ledakan mereka. Kemudian dalam ledakan yang memenuhi langit, daging dan darah di tubuh Xiao Su meleleh dengan cepat, dan kemudian dengan cepat pulih. Kemudian Diyu melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya mati rasa, Xiao Su yang berada di tengah ledakan di depan, berubah menjadi orang normal untuk beberapa saat, dan kemudian berubah menjadi kerangka untuk beberapa saat. Sungguh gila. Gila, gila, repot, teriak Diyu. Dengan kekuatan dia dan Xiao Su, bagaimana jika pihak lain siap? Bukankah hanya satu patung yang berada di tengah dua kesengsaraan, dan dua patung berada di puncak satu kesengsaraan? Takut dengan Wall. Ini hanya masalah bertarung lebih lama. Tapi Xiao Su tidak melakukan itu. Dia hanya bertarung langsung dan mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Saat berikutnya, Diyu melihat ke arah Xiao Su di tengah ledakan, dan tiba-tiba terkejut. Dia memikirkan informasi yang dia peroleh dari dunia sekarang base camp dunia gelap di pusat dunia beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, cara bertarungnya juga sama. Brengsek. Anakmu itu, bagaimana dia bisa mengetahui perasaan darimu? Sialan. Setelah Diyu meraung marah, dia bergegas ke pusat ledakan dan melihat energi gelap yang telah dia kumpulkan sebelumnya tidak terlihat dipindahkan ke tubuh Xiao Su untuk membantu Xiao Su menstabilkan lukanya. Xiao Su, yang berada di tengah ledakan, tidak peduli sama sekali dengan lukanya. Dia tidak gila, tapi dia selalu sangat tenang. Tenang sampai kegilaan yang ekstrim. Dalam perhitungan Xiao Su, selama dia tidak mati, pihak lain akan mati. Xiao Su, bagaimana lukamu? Diyu, yang bergegas ke pusat ledakan, dengan cepat bertanya pada Xiao Su. Mata Xiao Su dingin dan tenang saat dia menjawab, tidak apa-apa, cepat telan seluruh Kambarat. Pulihkan ke puncak, lalu bunuh Di Luo. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Su dan memperhatikan gerakan Xiao Su, Diyu hanya bisa menggerakkan otot-otot di wajahnya. Bersambung.